Good morning, dear student. How are you today? Hopefully, you are doing well. Today, we are going to continue quantifying determiners. In this session, we are going to learn about in, at, on. Baiklah anak-anak, kita akan belajar kembali tentang penentu. Dalam hal ini kita akan belajar tentang in, at, dan on. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah students will be able to use in, at, on as preposition. Students will be able to use in, at, on for specific preposition. Students will be able to use in, at, on the front, in, at, on the back. Jadi kita akan belajar dalam preposisi, juga preposisi yang khusus, serta penggunaan in, at, on di depan maupun di belakang. Pembelajaran hari ini cukup penting. Mrs. berharap Anda semua mengikutinya dengan baik. In, at, on as preposition. In. We use in to talk about position inside a larger place or space. Kita menggunakan kata in, preposisi in, untuk berbicara tentang posisi di dalam tempat atau ruang lebih besar. Example, there is a fish in the aquarium. Ada seekor ikan di dalam akuarium. Jadi akuariumnya merupakan ruang yang lebih besar dibanding ikannya. Jadi in posisinya untuk mengatakan di dalam. At. We use at to talk about a place considered as a point, not space. Jadi menggunakan at untuk menyatakan tempat sebagai titik yang tepat, bukan sebuah ruang. Example, there is a big tree at the corner of the street. Contohnya ada sebuah pohon besar di sudut daripada jalan atau di persimpangan jalan ya. At the corner di sini tentu berarti berada di sudut daripada jalan tersebut. Nah, pada hal ini at digunakan untuk menunjukkan titik suatu tempat, bukan ruang. At juga digunakan for specific place, untuk menyatakan tempat yang sudah spesifik, sudah khusus, sudah tepat. Contoh, Rina was at her grandmother's house. Rina ada di rumah neneknya. Jadi sudah tepat, sudah tertentu tempatnya, yaitu berada di rumah neneknya. Bukan berada di rumah saja atau di rumah saudara, tapi sudah tepat menyatakan bahwa exactly dia ada di rumah neneknya. Contoh seperti itu ya. At juga digunakan as an address, jadi to show address, untuk menunjukkan alamat, we use at. Example, he lives at 38 Seymour Street. Nah, untuk menyatakan alamat, jika yang Anda nyatakan adalah jalan terlebih dahulu, makanya on Sutomo Street, sort of like that. Tapi jika Anda menyatakan nomor yang tepat terlebih dahulu, maka at 38 Sutomo Street or at 38 Seymour Street. Bisa dipahami anak-anak? On. We use on to talk about position at top of a surface or place we think of as a line of flat. Artinya, kita menggunakan preposisi on menyatakan posisi di atas sebuah tempat atau permukaan yang kita pikir itu adalah searah ataupun datar. Example, there are some oranges on the table. Nah, table di sini dianggap datar ya, table, meja. Jadi, oranges itu ada di atas dari permukaan datar ini, yaitu di atas meja. Kita gunakan kata on. Kita lanjutkan. Penggunaan in, at, on for specific preposition ya.
Jadi ada preposisi khusus di sini yang perlu kita perhatikan, di mana terkadang tidak termasuk ke dalam in add on yang tadi. Nah, in add on the front, in add on the back. Kapan kita mengatakan in the front atau at the back? In front atau in the back shows the front or back position inside a space. Jadi in front atau in the back berarti penggunaan kata in di sini dengan front atau in the back ini menyatakan tempat atau posisi di dalam sebuah ruang. Jadi di sini ada ruang, kalau dia ditempatkan di dalam ruang, baik itu di depan maupun di belakang, kita pakai in front atau in the back. We say in the front atau in the back of a car. Example, I'm sitting in the back of the car and enjoying the view. Saya sedang duduk di belakang mobil dan menikmati pemandangan. Jadi mobil itu sebuah ruang. Jika tidak ada ruang, kita tidak dapat menggunakan in front atau in the back ya. At the front atau at the back shows the front or back position considered as a point. Menunjukkan posisinya dalam sebuah titik. We say at the front, at the back of a building. Ya, kita bisa menggunakan kata at the front atau at the back untuk menunjukkan bangunan, hall, bioskop, atau sekelompok orang, etc. Ya. Contohnya, the garden is at the back of the building. Jadi, taman itu ada di belakang daripada bangunan. Ini tidak dalam satu space. Ini di belakang dari sesuatu yang lebih huge ya, yang lebih besar. Kita menggunakan at the front atau at the back. On the front atau on the back shows the front or back position on the exterior of a surface or flat object. We say on the front, on the back of an envelope or letter or piece of paper, etc. Nah, untuk penggunaan on the front atau on the back, ini menunjukkan posisi daripada sesuatu di atas permukaan yang dianggap datar. Kita katakan di atas atau di belakang daripada amplop, surat, atau selembar kertas. Example, write your name on the back of this envelope. Tulislah namamu di belakang daripada amplop ini. Nah, baiklah, di akhir pembelajaran, Mrs. selalu memberikan Anda sedikit tugas untuk memperkaya pengetahuan Anda. Silakan buka buku Anda mandiri halaman 57 dan kerjakan latihan practice 1. Nomor 8 sampai nomor 12 saja. Artinya hanya 5 soal ya. Please open your book Mandiri page 57 and do the exercise practice 1. Number 8 until 12. Only 5 questions ya. And please send it to Google Classroom immediately. Well, we have already in the end of this session today. Please stay healthy, wash your hands regularly, wear your mask, please stay at home, keep praying, we will see you soon in the classroom ya. Jaga kesehatan, cuci tangan secara teratur, pakai masker, dan selalu tinggal di rumah, tetap berdoa. Berharap bertemu dengan kamu segera di ruangan kelas. Bye for now.